Halo teman-teman, apa kabar semua? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas materi dan soal-soal tes CPNS 2021-2022. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Pembahasan soal kali ini yaitu TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Kita mulai dari pembahasan Pancasila ya. Pancasila merupakan salah satu subtes dari TWK. Materinya terdiri dari ideologi bangsa Indonesia, sejarah perumusan Pancasila, nilai dalam Pancasila, keterkaitan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, aplikasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan ideologi di dunia dan perbandingannya. Trik mengerjakan soal Pancasila pada ujian seleksi CPNS yaitu yang pertama, soal Pancasila pada ujian seleksi CPNS mulai tahun 2021 diprediksi akan mengadopsi jenis soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan sebagian LOTS, Low Order Thinking Skill. Yang kedua, jika soal disajikan panjang, ciri dari soal HOTS, maka untuk mempercepat pengerjaan, kita lihat inti pertanyaan. Karena bacaan yang panjang akan menyita waktu dan kadang tidak memiliki hubungan langsung dengan pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, materi Pancasila banyak yang merupakan materi hafalan dan pemahaman. Persiapkan materi dengan memperkaya hafalan dan pemahaman agar saat keluar soal dalam bentuk apapun, kita mampu menjawab. Yang keempat, soal Pancasila saat ini banyak yang bersifat kekinian. Oleh karena itu, amati dan pekalah terhadap perkembangan Pancasila dalam kehidupan bernegara saat ini. Kita mulai ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ada banyak aplikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah A. Hemat dalam menggunakan fasilitas umum. B. Pemilihan umum untuk memilih pimpinan daerah. C. Pemungutan pajak. D. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Atau E. Saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Jawabannya adalah ya, betul. D. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pembahasannya, ada banyak sekali aplikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Soal yang kedua. Sudah sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, hubungan antara warga negara dengan negara lain adalah A. Negara lebih utama daripada warga negara. B. Warga negara lebih utama daripada negara. C. Seimbang. D. Saling menggantikan. Atau E. Sama. Jawabannya adalah ya, betul. C. Seimbang. Sudah sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, hubungan antara warga negara dengan negara yaitu seimbang. Soal yang ketiga. Meskipun Pancasila aplikasinya memiliki nilai yang positif, namun Pancasila pernah disalahgunakan pada masa Orde Lama, seperti dalam hal A. Tidak ada oposisi. B. Presiden berkuasa seumur hidup. C. Merebaknya korupsi. D. Investasi asing besar-besaran. Atau E. Banyak rekayasa di bidang politik. Jawabannya adalah ya, betul. B. Presiden berkuasa seumur hidup. Meskipun Pancasila aplikasinya memiliki nilai yang positif, namun Pancasila pernah disalahgunakan pada masa Orde Lama, seperti dalam hal presiden berkuasa seumur hidup.
Soal yang keempat. Karena Pancasila adalah ideologi, maka ada landasan dasar dan tujuan hidup yang akan dicapai baik oleh individu atau negara. Tujuan hidup dari kehidupan bernegara, bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah Ya, betul. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah ideologi, maka ada landasan dasar dan tujuan hidup yang akan dicapai, baik oleh individu atau negara. Tujuan hidup dari kehidupan bernegara, bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang kelima, tokoh yang mengusulkan agar sila pertama Pancasila diganti adalah A. Alexander Andreas Maramis, B. Soekarno, C. Muhammad Hatta, D. Agus Salim, atau E. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah Ya, betul. C. Muhammad Hatta. Tokoh yang mengusulkan agar sila pertama Pancasila diganti adalah Muhammad Hatta. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses!